Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Tataning Tias, program studi Tadris Bahasa Indonesia NIM 12210193126. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Setelah menyimak tayangan video pembelajaran, diharapkan siswa dapat menentukan struktur teks prosedur dengan benar dan tepat. Sebelum memasuki pembahasan mengenai struktur teks prosedur, tentunya kita harus mengetahui mengenai apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Misalnya, kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tulisan tersebut akan terdapat cara atau langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan wajah yang putih bersih seperti yang kamu inginkan. Cara yang disajikan pun langkah demi langkah, secara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Selanjutnya, setelah memahami apa itu teks prosedur, kita harus mengetahui bagaimana struktur teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur terdapat 3 struktur, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Untuk struktur tujuan yang ada di dalam teks prosedur memang cukup beragam. Contoh yang paling sering kita jumpai ialah pengantar topik. Tak hanya itu saja, bisa saja tujuan tersebut berisi mengenai kenapa teks prosedur tersebut dibuat, yang artinya tujuan ini merupakan hasil akhir jika kita melakukan suatu hal yang mana mengikuti pedoman langkah-langkah yang ada pada teks prosedur tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Untuk bagian yang kedua ialah langkah-langkah yang mana di dalamnya menerangkan mengenai proses dari tahapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan demi memperoleh hasil yang jauh lebih maksimal di mana sesuai dengan tujuan dari pembuatan teks prosedur. Pada bagian ini, langkah-langkah wajib disusun dengan cara yang berurutan sebab nantinya akan membahas dari tahapan 0 sampai pembahasan hasil pencapaian. Misalnya saja pada saat kita membuat sebuah teks prosedur mengenai memasak. Tidak mungkin jika kita akan menulis langsung mengenai menghidangkan masakan sebelum kita menjelaskan langkah-langkah dari proses penyiapan bahan dan proses memasaknya. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Untuk penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Penegasan ulang merupakan bagian dari teks prosedur yang berisi simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini juga berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilaksanakan dengan baik. Bagian penegasan ulang merupakan tahapan akhir, berisi manfaat dan petunjuk untuk dijalankan dengan baik. Bagian ini disebut juga sebagai kesimpulan, sehingga bisa ditambahkan atau tidak pada sebuah teks prosedur karena sifatnya yang opsional. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman mengenai teks prosedur dan strukturnya, bacalah contoh yang disajikan berikut ini. Berikut ini disajikan sebuah teks prosedur yaitu langkah-langkah mengikuti UTBK. Pada teks prosedur langkah-langkah mengikuti UTBK, struktur tujuan adalah sebagai berikut.
UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah PTN. Selanjutnya, pada struktur yang kedua, yaitu langkah-langkah, adalah sebagai berikut. 1. Pastikan sudah memiliki akun LTMPT. 2. Login menggunakan akun LTMPT di laman portal LTMPT. 3. Pilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN. 4. Pilih pusat UTBK. 5. Isilah kebutuhan khusus jika diperlukan. 6. Jika mendaftar melalui skema KIP, maka lakukan tahapan berikut. Yang pertama ialah pastikan sudah memiliki KIP kuliah, dan yang kedua, isi nomor pendaftaran KIP kuliah. 7. Isi jenis jurusan SMPA. 8. Pilih PTN dan program studi yang diminati. 9. Unggah portofolio bagi program studi yang mewajibkan untuk mengunggah portofolio. 10. Lakukan konfirmasi data dan melakukan simpan permanen. 11. Cetak kartu tanda bukti peserta UTBK SBMPTN. Yang terakhir ialah struktur penegasan ulang sebagai berikut. Dengan persiapan matang dan mengerjakan soal dengan baik saat mengikuti UTBK, semoga kita dapat berhasil dan diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Sekian materi struktur teks prosedur yang bisa saya sampaikan. Diharapkan adanya video pembelajaran ini dapat membantu pemahaman siswa dalam meningkatkan pengetahuan mengenai teks prosedur dan strukturnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.